Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Anak-anak, ada nggak sih di antara kalian yang tidak pernah berbicara dengan orang lain? Semoga tidak ada ya. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain. Lalu, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial tersebut? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial terwujud dalam aksi dan reaksi. Misalkan, ketika kalian bertanya pada gurumu mengenai materi yang belum dipahami, kemudian guru menjelaskan kembali. Dalam hal ini, ketika kalian bertanya, ini disebut aksi. Dan guru ketika menjawab pertanyaanmu disebut dengan reaksi. Jadi, dalam interaksi sosial ada aksi dan reaksi. Sudah paham ya mengenai pengertian interaksi sosial? Kemudian muncul sebuah pertanyaan. Ketika kalian menonton sinetron, apakah itu dapat disebut dengan interaksi sosial? Coba dijawab dalam kolom komentar ya. Nah, supaya kalian lebih paham mengenai pengertian interaksi sosial, berikut dijelaskan pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surjono Sukamto, interaksi sosial yaitu hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Kemudian menurut Kim Balyang, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, dari beberapa pengertian interaksi sosial tersebut, tentunya kita dapat menyimpulkan apa saja yang menjadi ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, ciri-ciri interaksi sosial adalah pelakunya lebih dari satu orang. Misalkan, kamu dengan teman kamu berbicara, itu artinya pelakunya lebih dari satu orang. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi, baik secara lisan maupun menggunakan bahasa tubuh. Ciri yang ketiga, ada dimensi waktu, bisa berupa masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Ciri yang keempat adalah adanya tujuan. Misalkan jika kita lihat di pasar, ada interaksi antara penjual dan pembeli. Tentunya mereka melakukan interaksi itu ada tujuan. Penjual memiliki tujuan untuk menawarkan barang hingga terjual kepada pembeli. Sebaliknya, pembeli bertujuan membeli barang untuk mencukupi kebutuhannya. Berikut penjelasan mengenai syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Jilin, interaksi sosial terjadi ketika memenuhi dua syarat. Syaratnya yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Yang pertama, adanya kontak sosial. Pada dasarnya, kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Hal tersebut merupakan awal terjadinya interaksi sosial.
di mana masing-masing pihak saling bereaksi meski masing-masing pihak tidak bersentuhan secara fisik. Kontak sosial dibagi atas dua. Yang pertama, kontak sosial langsung atau kontak sosial primer, merupakan hubungan timbal balik antara individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik. Misalkan berjabat tangan atau mengucap salam. Kemudian kontak sosial yang kedua adalah kontak sosial tidak langsung atau kontak sosial sekunder. Kontak sosial sekunder merupakan kontak sosial antar individu atau antar kelompok melalui perantara, seperti komunikasi melalui telepon, chatting, atau melalui pesan lewat orang lain. Begitu ya mengenai kontak sosial. Yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial adanya komunikasi. Jika kontak sosial adalah cara berinteraksi sosial, maka komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan yang berupa ide dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi di antara keduanya. Komunikasi dibagi menjadi dua. Ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu bentuk komunikasi secara lisan maupun tertulis. Seperti kalian berbicara langsung dengan temanmu, itu disebut dengan komunikasi verbal. Kemudian yang kedua, komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh. Misalkan, jika kalian pernah melambaikan tangan kepada temanmu. Nah, ini termasuk contoh komunikasi nonverbal. Jadi, demikian ya syarat terjadinya interaksi sosial, harus ada kontak sosial dan komunikasi. Demikian anak-anak pembahasan kita mengenai pengertian interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan syarat terjadinya interaksi sosial. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari ibu ini. Kemudian pada video berikutnya kita akan bahas mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.